dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Gimbul Kediri. Nah, kali ini Gimbul lagi di Taman Sekartaji Kota Kediri ya guys. Jadi saksikan keseruan Gimbul kali ini. Jangan di skip ya, biar kalian tuh tahu kegiatan Gimbul hari ini. Oke, saksikan terus keseruan Gimbul. Dadah. Dewi Sekartaji dilahirkan di Kerajaan Kediri, Jawa Timur. Beliau ini adalah seorang putri Raja Kediri yang dulu bernama Kerajaan Daha, yang bernama Prabu Lembu Amiluhur. Dewi Sekartaji ini bernama asli Putri Galuh Chandra Kirana. Duh, indahnya nama putri yang satu ini. Tapak tilasnya masih ada loh di kota Kediri. Yang terkenal adalah Taman Sekartaji. Dewi Sekartaji ini memiliki wajah yang cantik jelita, tiada tanding di zamannya. Hanya seorang pria saja yang sangat dicintainya kala itu. Kesatria tampan rupawan tersebut adalah Raden Panji Asmorobangun, atau yang lebih dikenal dengan nama Ande-Ande Lumut. Beliau adalah putra dari Raja Jenggala. Walaupun pertempuran dengan Prabu Klono Sewandono dengan pasukan Hindu sudah berakhir dan telah dimenangkan oleh Kediri, namun sang Prabu masih merasa sedih dan cemas. Beliau berpikir bahwa selama Dewi Sekartaji belum bersuami, pertempuran besar pasti akan terulang lagi. Hal itu pun dirasakan oleh sang resi Dewi Kilisuci. Maka beliau kemudian menemui sang Raja Jenggala, menyampaikan permasalahan yang dihadapi adindanya sang Raja Kediri. Sang resi menyarankan bahwa untuk menghindari permasalahan timbulnya peperangan lagi, maka Prabu Lembu Hamiluhur harus memaksa Raden Panji untuk dinikahkan dengan tunangannya yang lama, yaitu Dewi Sekartaji. Namun Prabu Lembu Hamiluhur tidak sanggup, merasa Raden Panji sudah bukan miliknya, sebab sudah diambil menantu oleh adindanya Raja Ngurawan. Di samping itu juga takut kalau sampai mengkhianatinya lagi seperti dahulu. Prabu Lembu Hamiluhur menyerahkan sepenuhnya kepada sang resi dalam hal membicarakannya, baik dengan yang bersangkutan yaitu Raden Panji maupun dengan mertuanya. Oleh karena itu, lalu sang resi segera pergi ke Ngurawan untuk membicarakan hal tersebut. Sesampainya di Ngurawan, ditemuinya Raja Ngurawan sekalian dengan Raden Panji Kudarawisrengga beserta istrinya. Sang resi segera menyampaikan maksud kedatangannya. Seperti yang telah dibicarakannya dengan Raja Jenggala, sang Raja Ngurawan menyerahkan permasalahan tersebut kepada sang menantu. Raden Panji pun bersedia asalkan istrinya mengizinkan serta bersedia dimadu. Ternyata sang istri yaitu Dewi Surengrana mengizinkan. Oleh karena semua sudah bersedia dan sudah tidak ada permasalahan lagi, maka sang Prabu Ngurawan segera membuat surat untuk Raja Kediri yang isinya meminta Dewi Sekartaji untuk diambil menantu, dijodohkan dengan tunangan lamanya yaitu Raden Panji Kudarawisrengga. Setelah surat selesai dibuat, segera memanggil dua orang menteri yaitu Cungcung dan Calbung untuk menghaturkan surat tersebut kepada kakandanya sang Raja Kediri. Begitu menerima dan membaca surat lamaran dari Ngurawan, sang Prabu Kediri lalu minta persetujuan kepada putranya, Raden Gunungsari. Pada mulanya, Raden Gunungsari tidak setuju, sebab Raden Panji Kudarawisrengga sudah diambil menantu sendiri oleh sang paman Raja Ngurawan, dijodohkan dengan putri sulungnya yang bernama Dewi Surengrana. Dengan begitu berarti kakandanya yaitu Dewi Sekartaji
akan dimadu dengan saudaranya sendiri. Oleh karena itu, Raden Gunungsari merasa berkeberatan, sebab kasihan pada kakaknya. Akan tetapi, Sang Prabu mempunyai pandangan lain. Menurut beliau, memang sudah menjadi kehendak dewa bahwa Dewi Sekartaji itu memang sudah ditentukan menjadi jodoh bagi Raden Panji Kudarawisrengga. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, walaupun harus dimadu dengan 100 putri, hanya Sekartaji yang akan mampu melahirkan putra mahkota. Dengan alasan tersebut, Sang Prabu Kediri akan mengabulkan permintaan adindanya Sang Prabu Ngurawan untuk memberikan Dewi Sekartaji menjadi istri Raden Panji. Sang Prabu kemudian memerintahkan kepada putranya Raden Gunungsari untuk membuat surat balasan, serta Raden Gunungsari pula yang diutus menyerahkannya ke Ngurawan. Raden Gunungsari pun sanggup dengan syarat Dewi Honongen atau putri bungsu Jenggala akan dimintanya menjadi istri. Hal itu pun telah disanggupi oleh ayahandanya. Raden Gunungsari berangkat ke Ngurawan dengan diiringi oleh 5 orang abdinya yang sangat setia, yaitu Ki Tisnapati, Wiranala, Singabureng, Tirtayuda, dan Secareka. Sesampainya di Ngurawan, sang paman sangatlah senang menerima balasan surat dari Kediri, terutama atas terkabulnya permintaannya. Oleh karena itu, Raden Gunungsari ditahan untuk beberapa hari tinggal di Ngurawan. Tidak boleh segera kembali ke Kediri, melainkan nanti bersama-sama dengan pengiringan pengantin laki-laki. Untuk sementara Raden Gunungsari beserta kelima abdinya diminta beristirahat di Kepatihan. Sedangkan Sang Prabu Ngurawan mengirimkan utusan ke Kediri lagi untuk meminta perintah kapan pengantin laki-laki harus diiringkan ke Kediri. Hari yang telah ditentukan untuk pengiringan pengantin pun telah tiba. Namun Sang Prabu Jenggala, yaitu ayahanda sang pengantin laki-laki, tidak berkenan hadir, melainkan hanya memberi doa restu. Oleh beliau, Raden Panji Kudarawisrengga diberi sebutan Raden Panji Klana Jayakusuma, juga disebut Raden Panji Asmorobangun. Maksudnya, Raden Panji telah dapat mengalahkan Prabu Klana, kemudian membangun perkawinan dengan Dewi Sekartaji. Itu tadi ya teman-teman, cerita mengenai Dewi Sekartaji. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe juga channel Gimbul Kediri. Dukung terus Gimbul Kediri ya dengan cara subscribe itu tadi ya teman-teman, atau di like, di share. Itu cara mendukung kami agar kami tetap berkarya membagikan sejarah-sejarah mengenai Kerajaan Kediri dan juga Majapahit. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within.